Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Memanggil Nyai Roro Kidul lewat mimpi. Saya ucapkan selamat mengikuti. Jawa Timur 1997. Peristiwa ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMA. Kamu berani tidak mengamalkan cara memanggil Nyai Roro Kidul dalam mimpi? Pertanyaan konyol itu keluar dari mulut salah satu temanku yang bernama Wildan. Dengan nada sedikit sombong, Tony yang juga sedang berbincang dengan kami lantas menjawab bahwa ia berani melakukan tantangan dari Wildan tersebut. Tak lama kemudian, Wildan mengeluarkan sepotong kertas kucal dari balik saku celananya. Dalam kertas itu rupanya ada sebuah doa atau mantra yang digunakan sebagai amalan agar didatangi sosok Nyai Roro Kidul yang terkenal sebagai penguasa gaib di Laut Selatan. Setelah Tony kumat kamit membaca catatan yang diperlihatkan Wildan padanya, kemudian ia mengeluarkan HP Androidnya untuk mengambil gambar catatan tersebut. Tony berjanji amalan tersebut akan dia kerjakan nanti malam sebelum tidur seperti apa yang diajarkan oleh Wildan. Rupanya Tony juga mengirim foto itu ke kontak WA aku dan seolah menantang untuk sama-sama menguji nyali. Dalam pesan WA-nya, Tony juga menuliskan jika cara memanggil Nyai Roro Kidul itu harus dibaca sebanyak 99 kali sebelum tidur, kemudian menepuk bantal dan langsung tidur. Namun karena aku merupakan orang penakut, maka tantangan Tony dan Wildan itu tidak aku lakukan. Aku hanya penasaran saja dengan kebenaran mantra yang diberikan oleh Wildan. Rasa penasaran yang aku rasakan akhirnya terbayar sudah ketika pada pagi harinya bertemu kembali dengan Tony dan Wildan di sekolah. Begitu berpapasan di depan kelas, Wildan langsung menanyakan kepada Tony, "Bagaimana? Apakah berhasil ditemui Nyai Roro Kidul?" Setelah menaruh tas di bangkunya, kemudian Tony menceritakan bagaimana ia mengamalkan doa untuk bertemu Nyai Roro Kidul itu. Seperti yang diajarkan Wildan, sebelum membaca mantra, Tony terlebih dahulu mengambil air wudhu, lantas berbaring di tempat tidur dan kemudian membaca mantra sampai akhirnya ia tertidur. Entah genap sampai 99 kali atau tidak ia membaca mantra tersebut. Yang jelas, dalam tidurnya ia mengaku benar-benar ditemui oleh Nyai Roro Kidul. Ia menuturkan bahwa pada waktu bertemu sosok penguasa pantai selatan Jawa tersebut, wanita itu mengenakan baju serba hijau dan perhiasan emas bertebaran menghiasi selendang hingga mahkota yang dipakainya. Namun belum sempat mereka berdua berkomunikasi, Tony tiba-tiba merasa sangat takut jika nanti diculik dan dibawa ke kerajaan gaib pantai selatan oleh sosok gaib yang ia temui tersebut. Karena saking takutnya, Tony berteriak-teriak sampai-sampai ibunya mendengar dan membangunkannya dari tidur. Rupanya mantra dari si Wildan memang benar-benar nyata. Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan sekaligus menyedihkan. Wildan dan Tony meninggal dunia tanpa sebab. Aku benar-benar sangat terkejut dan juga sangat sedih. Orang tua kedua sahabatku ini benar-benar shock melihat anak mereka sudah tiada. Padahal sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kalau mereka sedang sakit.
Wildan meninggal di pagi hari, sedangkan Tony meninggal di sore harinya. Setelah malam 7 hari kematian Wildan dan Tony, di malam harinya aku bermimpi didatangi mereka. Kedua sahabatku itu mendatangiku dan meminta tolong kepadaku untuk memanggilkan kakekku supaya mau membongkar kuburnya. Aku memang pernah bercerita kepada Wildan dan Tony kalau aku mempunyai seorang kakek di Pacitan, dan kakekku ini seorang juru kunci di sebuah pemakaman. Hal ini aku ceritakan kepada mereka karena Wildan dan Tony sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Aku katakan kepada mereka kalau kakekku mempunyai indera keenam dan bisa melihat alam gaib. Entah mengapa, aku sendiri tidak habis pikir kenapa mereka mendatangiku lewat mimpi dan meminta tolong kepada kakekku. Dan ternyata mimpi itu tidak hanya sekali dua saja. Hampir setiap hari, mimpi itu selalu datang dan kejadiannya selalu sama. Wildan dan Tony meminta kakekku membongkar makam mereka. Pada suatu sore, tepatnya sehabis maghrib, aku kedatangan dua orang tamu. Setelah aku buka pintu rumahku, ternyata kedua tamu itu adalah ayahnya Wildan dan ayahnya Tony. Aku sangat terkejut sekali ketika mengetahui maksud mereka datang ke rumahku. Ayahnya Wildan dan ayahnya Tony ini ternyata hampir setiap malam bermimpi persis seperti mimpi yang aku alami. Tony dan Wildan meminta tolong kepada ayahnya untuk memanggilkan kakekku yang ada di Pacitan itu untuk membongkar makam mereka. Mendengar hal itu, aku langsung memanggil ayahku, dan begitu ayahku hadir, ayah langsung berdiskusi dengan kedua ayah sahabatku tersebut. Akhirnya diputuskan kalau keesokan harinya kami akan berangkat ke Pacitan untuk menjemput kakekku. Keesokan harinya ketika kami mau berangkat, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Setelah aku buka, aku benar-benar sangat terkejut sekali. Ternyata tamu itu adalah kakekku sendiri. Kakekku yang berasal dari Pacitan. Dan lebih terkejut lagi setelah aku mengetahui kalau kakek datang ke tempatku, karena beliau setiap malam juga bermimpi persis seperti mimpiku. Ada dua orang anak yang tidak lain adalah Wildan dan Tony meminta tolong kepada beliau untuk membongkar makam mereka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, keesokan paginya kami semua berangkat ke pemakaman dan membongkar makamnya Wildan dan Tony. Dan begitu kedua makam sahabatku itu dibongkar, kami sangat terkejut sekali. Ternyata jasad kedua sahabatku itu setelah dibuka kain kafannya, ternyata yang ada bukanlah jenazah mereka, namun sebuah gedebok pisang atau batang pohon pisang. Kakekku kemudian mengambil kedua gedebok pisang itu dan meminta diambilkan air dari 7 sumber. Yang dimaksud air 7 sumber itu air yang berasal dari 7 sumur yang berbeda. Kedua gedebok pisang itu kembali dibungkus dengan kain kafan dan disirami dengan air dari 7 sumber. Kemudian kakekku duduk bersila dan merapal mantra. Beberapa saat kemudian kakek menghentikan semedinya dan berkata kepada kami. Kakek mengatakan kemungkinan besar Wildan dan Tony ini masih hidup dan bisa ditolong. Mereka berdua sedang ditawan di kerajaan Laut Kidul. Orang tua Wildan dan Tony langsung menghampiri kakek dan mereka memohon agar kedua anaknya ditolong. Tolong ya kek, tolonglah kami. Kami mau melakukan apapun asalkan anak kami kembali. Berapapun bayarannya akan kami bayar kek. Tolong ya kek, kata mereka mengiba-iba kepada kakekku. Kakek hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan kedua orang tua sahabatku. Kemudian beliau berkata, "Tenang saja, tenang. Kalian tidak perlu khawatir.
Tapi ini bayarannya sangat mahal, kata kakekku sambil terkekeh. Berapa, kek? Berapapun akan kami bayar, kata ayahnya Wildan. Kalian cukup membayarku 100 juta saja, kata kakek sambil tersenyum-senyum sendiri. Aku sangat terkejut melihat hal itu. Kenapa kakek kok jadi seperti ini? Kenapa kakek kok mata duitan? Biasanya kakek itu menolong orang dengan ikhlas. Apa ya yang terjadi pada kakek? Gumamku dalam hati. Sejenak ayahnya Wildan dan Tony saling berpandangan. Terlihat mereka seperti berdiskusi. Setelah itu ayahnya Wildan berkata kepada ayahku, Pak Samsul, mohon maaf kalau merepotkan. Kami mau pinjam uang kepada Bapak. Boleh ya Pak, tolonglah kami. Nanti jaminannya sertifikat rumah saya. Tolonglah Pak, ini demi kedua anak kami, kata ayahnya Wildan dan ayahnya Tony bergantian. Aku lihat ayahku langsung menatap wajah kakekku. Melihat reaksi ayahku, kemudian kakekku berkata sambil tertawa, Sudahlah, kalian ini lagi ngomong apa? Tadi aku cuma bercanda. Aku itu membantu siapapun tidak pernah aku pungut biaya. Aku berusaha ikhlas menolong orang. Tadi aku cuma bercanda. Mendengar hal itu, aku benar-benar langsung lega. Begitu juga semua orang, apalagi ayahnya Wildan dan Tony. Mereka benar-benar sangat lega dan seperti mempunyai harapan baru untuk berjumpa dengan kedua anak kesayangan mereka. Selanjutnya, 2 gedebok pisang yang dibungkus kain kafan itu dibawa ke rumahku. Malam harinya kakek membawa kedua gedebok pisang yang dibungkus kain kafan itu ke belakang rumah di tempat terbuka. 2 gedebok pisang itu ditempatkan tepat di bawah sinar bulan purnama yang tengah bersinar. Kakek menyuruhku untuk mengambilkan baskom. Setelah baskom diterima, kemudian kakek langsung mengisinya dengan air dari 7 sumber. Di samping baskom, kakek menempatkan 4 buah lilin. Dan aku disuruh menjaga lilin itu dan mengamati baskom yang berisi air. Kakek berkata, kalau di dalam baskom itu aku melihat dia memanggil namaku, maka aku harus meniup atau mematikan keempat lilin tersebut. Kemudian kakek menyuruhku duduk bersila. Begitu juga beliau juga duduk bersila sambil membaca mantra. Sungguh ajaib sekali. Tiba-tiba wujud kakek perlahan-lahan menghilang dan berpindah ke dalam baskom. Di dalam baskom aku melihat kakek berjalan di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian kakek seperti melewati sebuah gerbang yang dijaga 2 orang laki-laki tinggi besar yang berpakaian seperti prajurit zaman dahulu. Terlihat kakek seperti berbicara sesuatu dengan kedua lelaki itu. Dan akhirnya kedua lelaki itu mengizinkan kakek untuk masuk. Aku terus mengamati pergerakan kakek dari air di dalam baskom. Dan sekarang aku lihat kakek sedang duduk bersila di hadapan seorang wanita yang berpakaian serba hijau. Aku lihat mereka seperti membicarakan sesuatu yang sangat serius. Dan beberapa saat kemudian keluar seorang lelaki tinggi besar membawa 2 orang remaja laki-laki yang sedang tidak memakai pakaian. Setelah aku amati, ternyata 2 orang itu adalah Tony dan Wildan. Kakek kemudian memegang kepala Tony dan Wildan dan berteriak memanggil namaku. Aku sangat kaget sampai lupa pesan kakekku. Namun di sela-sela kegugupanku, akhirnya aku ingat apa yang disuruh oleh kakekku.
Dengan tergagap dan gugup, aku langsung meniup keempat lilin di samping baskom itu. Begitu 4 lilin itu mati, perlahan-lahan aku lihat wujud kakek muncul di depanku sambil tetap duduk bersila. Beberapa saat kemudian, aku lihat 2 gedebok pisang yang dibungkus kain kafan di depanku mulai bergerak-gerak. Kakek pun menghentikan semedinya dan membuka kain kafan itu. Setelah kain kafan terbuka, ternyata di dalamnya ada Tony dan Wildan. Aku benar-benar sangat bahagia sekali melihat kehadiran mereka kembali. Kami bertiga langsung berpelukan. Keesokan paginya, Wildan dan Tony dijemput orang tuanya. Mereka sangat bahagia setelah akhirnya bisa bertemu dengan anak-anak mereka. Bahkan ibunya Wildan sempat menjewer anaknya, antara gemas, marah, jengkel, dan bahagia bercampur jadi satu. Ibunya Wildan marah karena Wildan suka iseng dan macam-macam dengan hal-hal gaib. Akhirnya Wildan dan Tony berjanji tidak akan lagi mengulangi kebiasaan mereka meremehkan dan bermain dengan hal-hal gaib. Setelah semua orang pergi, tinggal aku dan kakek. Kemudian aku bertanya kepada kakekku, "Kek, waktu kakek bertemu wanita yang berpakaian serba hijau itu, sebenarnya apa yang kakek bicarakan?" Tanyaku penasaran. Mendengar pertanyaanku, kakek cuma tersenyum. Namun akhirnya dia mau menjawab juga dan berkata, "Waktu itu, aku sedang membujuk Kanjeng Ratu agar mau melepaskan kedua temanmu itu. Ternyata sebenarnya Kanjeng Ratu tidak berniat mengambil temanmu itu untuk selamanya. Beliau itu hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka supaya tidak main-main atau meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib, apalagi yang menyangkut kerajaan Laut Selatan. Jadi kakek bisa dengan mudah membawa kedua temanmu itu pulang. Berbeda ceritanya kalau yang ditawan Kanjeng Ratu itu para pelaku pesugihan, maka mereka tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Namun karena kedua temanmu itu hanya anak-anak kemarin sore yang suka main-main dan iseng, Kanjeng Ratu hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka." Aku mulai mengerti dan hanya bisa manggut-manggut dengan apa yang baru saja aku alami. Dan setelah kejadian itu, Wildan dan Tony benar-benar tidak berani lagi bermain-main atau meremehkan hal-hal atau ritual gaib. Tidak berani lagi melakukan tantangan-tantangan dan lain sebagainya. Bahkan untuk berbicara hal gaib pun mereka benar-benar sudah tidak mempunyai nyali. Ternyata apa yang mereka alami benar-benar membuat mereka jera. Ya, memang harus kita sadari, entah percaya atau tidak, di jagat raya ini kita berbagi alam dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, yang terkadang garis pembatas di antara dua alam itu bisa bertemu. Maka dari itu, kita harus saling menghormati. Seandainya tidak percaya, kita jangan sampai mempermainkan atau menghujat. Dan akhirnya, cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.